Nah, sekarang ada pertanyaan tentang pengulangan nih, repetition. Saya jelasin dasarnya aja ya. Jadi dasarnya begini, otak manusia atau mentalitas kita lah, tiap kali kita pengen bergerak menuju sesuatu, kita butuh, kita selalu butuh 3 hitungan. Kan kita kalau mau lomba lari misalnya, bahasa Inggrisnya kan ready, steady, go. Nah, itu ready, steady, steady-nya itu sebenarnya pengulangan dari ready, cuma kita nggak mau ngomong ready lagi ya gitu. Jadi ready, steady, steady kan nggak ada artinya, masa steady? Sebenarnya ready, go. Jadi itu 3 kali, kita butuh diulang 1, 2, 3. Atau kita mau ngambil foto, siap-siap ya, 1, 2, 3. Ya kan, kalau kita cuma 1, orang belum siap. Begitu 1, 2, belum siap nih, butuh 3. Atau kalau misalnya kalian ke studio syuting untuk film, aktorsnya selalu diaba-aba begini, lights, camera, action. Itu sebenarnya lights, lampu pasti udah nyala, kamera udah tinggal diceklek gitu aja. Itu buat aktornya untuk bilang 1, 2, 3 gitu loh. Nah, itu kita selalu butuh 3 itu. Kalau dalam musik sama, misalnya sonata atau sonatin dari Clementi, dari Mozart, dari Haydn segala macam, mereka selalu punya material, kemudian material itu di-develop, dikembangkan, terus kemudian ada rekapitulasi. Nah, sebelum dikembangkan, material itu maunya diulang dulu. Karena apa? Supaya orang lebih mengenal materialnya itu dan siap untuk development, siap untuk pengembangan dari material tersebut. Nah, pada zaman Mozart, itu zaman klasikal ya, itu tahun 1700-an sampai 1800-an, tiap kali ada pengulangan, karena itu lumayan panjang, pengulangannya itu ada di variasi. Tapi tetap aja kita ngerasa bahwa, oh ini material, terus material diulang lagi, terus baru development. Sama seperti kalau sekarang lagu pop, ada refrain kan, biasanya kita 1 bait, 2 bait dengan melodi yang sama, baru refrain. Nah, itu atau intro ya, intro tuh 1 birama, 2 birama, baru lagunya. Misalnya tembang puitik ya, intronya 1 birama, 2 birama, terus baru penyanyinya nyanyi. Nah, kadang-kadang birama 1 dan birama 2 itu sama, jadi ditulis aja 1 birama terus ada tanda pengulangan. Nah, itu tanda pengulangan ya harus diulang dong. Karena apa? Karena itu sifatnya bukan hanya struktural tapi juga fungsional. Jadi ada fungsinya. Sedangkan kalau sonatanya Mozart, Schubert segala macam, kalau kita nggak improvise itu ada kepanjangan. Jadi emang itu nggak perlu diulang. Jadi kalau emang nggak bisa improvise, ya udahlah. Itu dengan panjang itu terus langsung ke development. Gitu. Makanya jadi kita harus bedakan antara pengulangan dalam satu karya yang panjang atau pengulangan yang struktural dan fungsional seperti 1 birama itu yang untuk intro ya. Kalau seperti itu ya harus diulang. Terus kalau misalnya ada lagu yang berasalkan dari lagu daerah, misalnya rasa sayange, rasa sayang sayange, tarararararidaradadidedadidedam. Habis itu kan ada development, atau kalau lagu pop bilangnya refrain. Nah, itu refrain ya harus dimainin, tapi sebelumnya itu harus materialnya rasa sayangnya itu juga harus diulang gitu. Karena memang kita kalau kita mendengar satu hal 2 kali atau kita melihat satu hal 2 kali, yang kedua itu kita melihatnya seperti satu hal yang berbeda. Jadi kita nggak mendengarnya 2 kali persis sama, tapi yang kedua itu karena kita udah pernah dengar, itu cara melihatnya atau cara mendengarnya itu berbeda gitu. Jadi itu semoga menjelaskan dan semoga kita jadi tahu ini mana pengulangan yang memang fungsional, mana yang memang hanya secara struktural. Itu aja. Oke?